Halo semua, bertemu lagi dengan Bu Nimas. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Bu Nimas sudah membahas sub persamaan garis lurus bagian kedua, yaitu tentang gradien garis lurus. Nah, pada video kali ini, Bu Nimas akan membahas bagian ketiga, yaitu tentang menyusun persamaan garis lurus. So, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian akan bisa menguasai dua indikator, yaitu yang pertama, menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik. Dan yang kedua, menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Syarat membentuk persamaan garis lurus yang pertama, terdapat dua titik. Jadi ini ada gambar garis koordinat, ada titik A dan titik B. Nah, jadi ada dua titik ya. Kalau ada dua titik, ini bisa dibentuk suatu garis lurus. Kita lihat. Nah, jadi garis lurusnya garis yang ungu ini ya. Jadi kalau ada dua buah titik, kalian bisa dapat membentuk satu buah garis lurus. Atau terdapat satu titik dan diketahui gradiennya atau M. Gradien itu kemiringannya. Jadi melalui satu titik dan diketahui gradiennya bisa dibentuk persamaan garis lurus. Ini contohnya misalnya Ibu ambil titik B ya. Titik B di sini bisa membentuk garis lurus seperti ini. Nah, garis yang merah atau boleh seperti ini garis yang kuning. Atau boleh juga garis yang hijau. Jadi banyak garis yang dapat terbentuk jika diketahui gradiennya dan hanya satu titik. Jadi persamaan garis lurus dapat dibentuk dari dua hal ini. Yang pertama jika terdapat dua titik atau terdapat satu titik yang diketahui gradiennya. Oke, lanjut. Yang pertama, persamaan garis lurus jika melalui satu titik dan bergradien M. Jadi ada satu titik dan diketahui gradiennya M. Jadi kalau ada dua unsur ini, kalian bisa menentukan persamaan garis lurusnya. Oke. Persamaan garis lurus jika melalui satu titik dan gradiennya M. Jika suatu garis melalui satu titik X1, Y1 dan gradien M-nya diketahui, maka rumus menentukan persamaan garis lurusnya adalah, ini rumusnya ya, Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Langsung contoh soal. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui negatif 5,4 dan gradiennya negatif 3. Ini negatif 5,4, ini X1 Y1, gradiennya negatif 3. Ini rumusnya. Jadi X1-nya masukkan ke sini, Y1-nya dimasukin ke situ, M-nya negatif 3 masukkan ke sini. Oke, langsung. Y dikurangi 4 sama dengan negatif 3 X dikurangi negatif 5. Negatif ketemu negatif jadi positif. Nih. Negatif 3X ditambah 5. Ini dikalikan. Negatif 3X. Negatif 3 kali 5, negatif 15. Oke. Negatif 4 itu dipindahkan. Negatif 4 positif 4 ya. Kalau negatif pindah menjadi positif 4. Jadi negatif 15 ditambah 4 sama dengan negatif 11. Jadi Y sama dengan negatif 3X dikurangi 11. Ya, ini kalau kalian di soal pilihan ganda, misalnya kalian sudah sampai sini nih ngitungnya.
Hitungnya Y sama dengan negatif 3X sama kurangi 11. Ternyata di pilihan ganda itu tidak ada jawabannya. Nah, ini bisa kalian rubah bentuknya. Pertama, yang Y sama X digabung. Ini negatif dipindah ke sini menjadi positif, seperti ini. Oke, jadi Y ditambah 3X dikurangi sama dengan negatif 11. Jadi ini bentuk yang kedua. Ternyata masih ada lagi bentuk yang lain. Bentuk yang lain, negatif 11-nya pindahkan juga. Jadi semua ruas dipindahkan ke sebelah kiri. Jadi yang sebelah sini habis. Jadi ini tinggal 0. Seperti ini. Y ditambah 3X, negatif 11 pindah jadi positif 11. Y ditambah 3X ditambah 11 sama dengan 0. Jadi ketiga bentuk ini sama-sama persamaan garis lurus dan dia sama-sama bernilai benar. Oke, jadi diingat ya. Jadi kalau di sini misalnya negatif, kalau berpindah ruas juga berubah jadi positif. Jangan tetap. Kalau tetap dia akan berpengaruh ke sini jadi nilainya akan salah ya. Diingat-ingat ya, kalau dia berpindah ruas maka tandanya berubah ya. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Oke, bisa dipahami ya. Yang kedua, persamaan garis lurus jika melalui dua titik. Tadi kan melalui satu titik, gradiennya M, jadi diketahui gradien dan diketahui satu titik. Kalau ini diketahui dua-duanya, dua titiknya diketahui. Oke, persamaan garis lurus melalui dua titik. Jika suatu garis melalui dua titik, yaitu X1, Y1, dan X2, Y2, maka rumus menentukan persamaan garis lurusnya adalah, rumusnya tetap seperti yang tadi, Y dikurangi Y1 sama dengan M, X kurangi X1. Rumusnya sama dengan persamaan satu titik tadi ya. Satu titik tadi kan rumusnya seperti ini juga. Ada M-nya, ada X1 dan Y1. Cuman kalau soal ini kan nggak diketahui M-nya, dia hanya diketahui dua buah titik. Caranya, cari dulu M-nya. Rumusnya M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Y dikurangi Y, X dikurangi X. Ya, sama dengan video kemarin ya, video yang kedua tentang gradien garis lurus. Kalau masih lupa, ya dibuka lagi video yang kedua. Oke? Sekarang langsung ke contoh soal saja biar kalian tidak bingung. Diketahui persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2. Ini ada negatifnya nih. Negatif 2, negatif 4. Dan negatif 4,3. Nah, dia diketahui dua buah titik nih. Jadi kalian cari dulu X1, Y1-nya. Ya, X1 negatif 2, Y1-nya negatif 4. Pasti namanya titik itu X, Y. Dan negatif 4,3, cari negatif X2-nya dan Y2-nya. X2-nya negatif 4, Y2-nya 3. Cara yang pertama, cari dulu gradiennya. Rumusnya ini tadi. Seperti ini ya. Y2-nya berapa? 3 dikurangi Y1. Jadi ini sama ini ya. 3 dikurangi negatif 4 per negatif 4 dikurangi negatif 2. Jadi belakang dengan belakang, depan dengan depan. Nih, 3 dikurangi negatif 4 per negatif 4 dikurangi negatif 2. Ini negatif ketemu negatif jadi tambah. Ya, jadi tambah. 3 tambah 4, 7. Negatif 4 ditambah 2, negatif 2. Oke. Jadi sudah didapat gradiennya adalah 7 per negatif 2. Kalau sudah selesai, kalian masukkan ke dalam rumus ini. Y dikurangi Y1, M, X kurangi X1. Oke. M-nya sudah dapat nih, 7 dengan 7 per negatif 2. X1, Y1-nya mana? Ini sembarang ya, kalian boleh X1, Y1 atau X2, Y2. Ini boleh aja, nanti hasilnya pasti sama. Masukkan ke persamaan garis lurus, Y kurangi Y1,
M X kurangi X1. Y1-nya diambil negatif 4. Nih. X1-nya diambil negatif 2. M-nya yang ini tadi, 7 per negatif 2. Nah, negatif ketemu negatif jadi tambah. Jadi Y ditambah 4 sama dengan 7 per negatif 2 X ditambah 2. Ini. Kalau sudah, ini kan bentuknya masih pecahan ini. Pecahan ya seperti tadi, dikali silang. Kalian kalikan silang. Jadi negatif 2 dengan Y tambah 4, 7-nya dengan X tambah 2. Negatif 2, Y tambah 4, 7, X tambah 2. Ini kalikan. Negatif 2 kali Y, negatif 2 kali 4. Sama dengan 7 kali X ditambah 7 kali 2. Jadi ingat ya, perkaliannya depan dengan depan, depan dengan belakang. Semuanya dikali. Oke, negatif 2Y ditambah negatif 8 ya. Positif kali negatif menang negatif, jadi negatif 8. 7 kali X, 7X. 7 kali 2, 14. Oke. Sekarang negatif 8-nya dipindah. Negatif 8 pindah menjadi positif 8. Jadi, negatif 2Y sama dengan 7X ditambah 22. Oke, ini bisa. Ini kan belum Y sama dengan, bentuknya pasti Y sama dengan. Ini dibagi negatif 2. Jadi, nah, bagi negatif 2 jadi Y saja. Jadi 7 per negatif 2X. 22 dibagi negatif 2, negatif 11. Oke, ini selesai. Ini adalah persamaan garis lurus dari 2 titik di atas ini. Ya, bisa dipahami ya. Gimana kalau yang dikasih soal berupa gambar saja? Tentukan persamaan garis AB. Ini ada garis, ada titik A dan titik B, nggak diketahui koordinatnya. Tapi kalau sudah ada sumbu X dan sumbu Y, pasti kalian bisa menentukan ya, menentukan titik koordinatnya. Ini rumusnya dulu, Y dikurangi Y1 sama dengan M kurangi X1, sama rumusnya tetap. Ini gradiennya, ya diingat-ingat rumusnya itu aja yang dipakai. Titik A-nya dulu. Titik A-nya berarti, sumbu X-nya berarti 0, Y-nya berarti 3. 0,3. Titik B-nya berarti 5,0. X-nya 5, Y-nya 0. Nah, X1, Y1-nya pasti dari A dulu. X1, Y1-nya ini, X2, Y2-nya itu. Nah, sekarang yang pertama kalian lakukan, hitung gradiennya dulu. Masukkan ke rumus ini. Y2-nya 0, Y1-nya 3, berarti 0 kurangi 3 per X2-nya 5, X1-nya 0, berarti 5 kurangi 0. 0 kurangi 3 per 5 dikurangi 0. 0 kurangi 3, negatif 3. 5 dikurangi 0, 5. Jadi hasilnya negatif 3 per 5. Sudah dapat nih gradiennya. Negatif 3 per 5. Tinggal dimasukkan ke sini. Y1-nya tetap ini. Y1-nya 3, X1-nya 0. Kita masukkan. Y dikurangi 3, M-nya negatif 3 per 5, X dikurangi 0. Ini tadi yang dipakai ya. Nah, kalau ada persamaan yang bentuknya pecahan seperti ini, tinggal dikalikan silang. 5 tarik ke sini, negatif 3 sama ini. Kalikan silang. Ini ntar X kurangi 0-nya dulu dikurangi ya. X kurangi 0 tetap X. Kalikan silang. Nah, jadi 5 dalam kurung Y kurangi 3 sama dengan negatif 3X. Ini tetap. 5 kali Y, 5Y. 5 kali negatif 3, negatif 15. Nih. Nah, negatif 15-nya dipindah. Jadi positif 15. 5Y sama dengan negatif 3X ditambah 15. Nah, ini masih bentuk 5Y nih.
biasanya kan persamaan garis Y sama dengan. Nah, kalau ada 5 berarti di sini dibagi 5. Kalau di sini 6 berarti dibagi 6. Jadi tergantung angka di depannya Y. Karena angka di depan Y-nya adalah 5 berarti dibagi 5. Ya, jadi bentuknya Y sama dengan negatif 3/5. Ini salah ini ya. Ini seharusnya 15 dibagi 5, 3. Ini positif 3. Ini 3 ya di sini ya. Oke. Jadi negatif 3x/5 ditambah 3. Oke. Ini persamaannya. Persamaan yang lain boleh seperti ini. 5y ditambah 3x. Jadi negatif 3-nya ini pindah. Jadi ditambah 3x. 5y ditambah 3x. Ini negatif pindah jadi 3x. Sama dengan 15. Atau bentuk lagi seperti ini. Nah, sama dengan 0. 5y ditambah 3x dikurangi 15. Ini pindahkan semua. Kurang 15 sama dengan 0. Jadi 3 bentuk ini adalah persamaan yang benar ya. Ini semuanya persamaan garis lurus. Jadi tergantung pilihan jawabanmu nanti. Kalau dia soal pilihan ganda bentuknya seperti apa. Ataukah Y sama dengan, atau bentuk ini sama dengan 0. Tinggal dipilih. Ya, bisa dipahami ya. Oke, bagian tugas. Kerjakan soal latihan yang ada di buku paket. Ingat ya, yang ada di buku paket, bukan buku LKS. Ya, kemarin ada yang nanya buku LKS sebenarnya. Yang ditanya ini adalah yang di buku paket. Buku paket halaman 182 dan 183. Halaman 183. Tentang menyusun persamaan garis lurus. Untuk video selanjutnya, Bu Dimas akan membahas bagian keempat, yaitu sifat-sifat garis lurus. So, stay tune aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan ciao.